Makanan bergizi gratis. Isu ini sudah lama sekali mendapatkan kritik dari berbagai kalangan masyarakat, akademisi, para ahli ekonom maupun para ahli gizi. Idenya sangat baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun MBG ini seharusnya tidak dilakukan secara universal, tidak diberikan kepada seluruh siswa Indonesia. Program ini akan jauh lebih baik dan akan efektif bila diberikan targeted hanya untuk golongan masyarakat yang memang membutuhkan. Belakangan ini saya ingin klarifikasi berbagai pernyataan saya, mungkin ada yang salah quote. Yang saya nyatakan adalah maksimal dari pengeluaran MBG itu 8 triliun per tahun. Karena kalau kita hitung jumlah siswa Indonesia secara keseluruhan adalah 82 juta siswa. Hanya 4% yang menyatakan bahwa mereka kelaparan atau kekurangan makan selama mereka dalam kurun waktu periode sekolah. Hanya 4%. Artinya hanya sekitar 3,2 juta siswa yang menyatakan mereka kekurangan makan. Program MBG seharusnya ditujukan kepada mereka. Dibuat piloting project untuk daerah-daerah, untuk desa-desa di mana siswanya memang membutuhkan program MBG. Kalau kita hitung sederhana, dari 82 juta siswa, hanya 4% atau sekitar 3,2 juta siswa. Kalau kita hitung selama hari di mana masa sekolah, dan dikalikan 13.000 karena hanya 13.000 yang betul-betul mengalir ke siswa, 2.000-nya lari ke rente dari penyewaan dan operasional MBG itu sendiri. Dikalikan dengan 13.000 dikalikan hari siswa sekolah, total itu hanya 8 triliun per tahun. Seharusnya dengan penghematan seperti ini, pertama, program MBG sangat bisa langsung dirasakan efektivitasnya bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Yang kedua, program tersebut dibuat dalam piloting program. Dan ketiga, kita bisa mengevaluasi bagaimana program tersebut dilaksanakan, apa kekurangannya, apa yang harus diperbaiki. Bila memang program itu sudah berjalan dengan baik, skala itu bisa di-upscale. Katakanlah dari 4% mungkin di-upscale di tahun berikutnya menjadi 6% atau bahkan 8%. Ditargetkan dalam kurun waktu katakanlah sampai 5 tahun ke depan. Sekali lagi, program ini tidak ditujukan universal kepada seluruh 82 juta siswa karena itu akan menjadi pembuangan APBN. Program ini mungkin hanya cukup mencakup 8% atau maksimal 10% dari jumlah siswa dari Indonesia yang betul-betul membutuhkan program ini. Kritisi kedua adalah selain biayanya yang sangat dianggap membuang-buang APBN, yang kedua adalah pengelolaan dari MBG sendiri. Uang dari MBG seharusnya dapat diberikan kepada orang tua murid. Siapa sih di dunia ini yang bisa memberikan makanan terbaik bagi anak-anaknya? Jawabannya pasti adalah orang tuanya. Maka uang tersebut secara efektif harusnya diberikan kepada orang tuanya di bawah pengawasan sekolah. Dipastikan bahwa orang tuanya menyiapkan makanan-makanan bergizi bagi anaknya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah poin ini adalah opportunity cost. Memang dikatakan program makanan bergizi gratis. Namun semuanya bukan berarti gratis. Karena program tersebut diambil dari uang anggaran pendidikan dan uang tersebut diambil dari APBN, anggaran penerimaan belanja negara. Artinya akan ada pengeluaran-pengeluaran lain yang dikurangi untuk memenuhi program MBG. Dalam hal ini adalah alokasi dari anggaran pendidikan dialokasikan ke anggaran MBG. Artinya ada anggaran-anggaran pendidikan yang seharusnya dilarikan untuk pendidikan dikurangi untuk memenuhi program MBG. Dan ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga bahwa seharusnya kita tidak boleh
cut dari program pendidikan. Karena banyak sekali program-program pendidikan yang sangat penting dan berdasarkan undang-undang 20% dari APBN itu harusnya dilarikan kepada program pendidikan. Dan masih banyak sekali PR-PR yang Indonesia harus perbaiki dalam sektor pendidikan. Mulai dari perbaikan kurikulum, perbaikan kualitas sumber daya guru-guru, peningkatan kesejahteraan guru-guru, sampai dengan perbaikan lab di sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas di sekolah, termasuk juga sanitari, perpustakaan, keadaan, dan masih banyak lagi program-program pendidikan yang harusnya itu menjadi fokus dan menjadi mendapatkan atensi dari pemerintah saat ini. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa program MBG seharusnya hanya mendapatkan alokasi maksimal sebesar 8 triliun rupiah per tahun dan ditargetkan kepada siswa-siswa yang memang betul-betul membutuhkan makanan bergizi gratis selama mereka bersekolah.